Secara umum, indeks menjelaskan mengenai perubahan nilai, harga, dan kuantiti. Dalam konteks pasar modal, tentunya hal tersebut dikaitkan dengan harga efek atau volume efek. Anda tentu familiar dengan IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan. Atau bahasa Inggrisnya adalah Jakarta Composite Index, Indeks Komposit Jakarta. Indeks komposit berarti indeks yang menjelaskan seluruh harga dan seluruh volume yang terdapat di saham tersebut. Artinya, GCI atau Jakarta Composite Index mengukur seluruh pasar secara keseluruhan. Indeks utama memiliki fungsi sebagai acuan kinerja suatu portofolio. IHSG misalnya berfungsi sebagai acuan kinerja keseluruhan pasar modal Indonesia. Bagi investor tentunya sangat penting untuk mengetahui apakah saham atau efek yang diinvestasikannya memiliki kinerja bagus atau tidak. Tentunya hal tersebut tergantung kepada seberapa baik atau seberapa buruknya indeks tersebut. Begitu juga dengan manajer investasi. Mereka memiliki suatu produk di mana portofolionya akan sangat tergantung terhadap kinerja indeks yang digunakan sebagai acuan produknya. Misalnya, reksadana indeks LQ45. Tentunya reksadana tersebut akan sangat bergantung kepada kinerja dari indeks LQ45-nya. Kalau misalnya indeks LQ45-nya naik, otomatis kinerjanya bagus. Namun kalau tidak, sebaliknya, kinerjanya kurang bagus. Bagaimana suatu indeks itu dibuat? Setidaknya terdapat 7 tahap yang harus dilalui sebelum indeks tersebut diluncurkan di pasar. Yang pertama, kita tentu saja harus menentukan temanya. Tema apa yang kita mau usulkan untuk membuat indeks tersebut. Kemudian kita harus menyeleksi efek-efek apa saja yang masuk kriteria tema tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan pembobotan dan penyesuaian tergantung dari seberapa besar tiap-tiap konstituen atau tiap-tiap saham di indeks tersebut. Setelah itu, baru kita menentukan apa saja tanggal dasar dan nilai dasar yang kita tentukan sebelum meluncurkan indeks tersebut. Kemudian kita kalkulasi return-nya, kita lakukan backtesting untuk mencari data historical indeks tersebut, dan akhirnya di tahap terakhir, kita melakukan maintenance, kita melakukan review terhadap isi dari indeks tersebut apakah masih layak atau harus diganti. Pertama-tama tentunya kita harus menentukan kita mau bikin indeks seperti apa. Apakah indeks yang isinya saham-saham liquid, seperti LQ45 atau IDX30, atau indeks-indeks dengan saham-saham syariah, seperti ISSI dan JAI, atau indeks-indeks sektoral, indeks sektor keuangan, sektor consumer goods, dan sebagainya. Setelah kita tahu kita mau bikin indeks apa, langkah selanjutnya adalah menentukan efek-efek yang masuk dalam kriteria kita. Bisa dilakukan dua hal, secara subjektif atau objektif. Subjektif berarti kita membentuk suatu komite indeks, di mana nanti anggota komite lah yang menentukan efek-efek mana yang masuk indeks tersebut. Sedangkan ketika objektif, kita sudah menentukan terlebih dahulu kriteria seperti apa yang kita harapkan sehingga efek-efek tersebut akan masuk dalam kriteria tersebut. Apabila kriteria tersebut sudah ditentukan secara objektif, langkah selanjutnya adalah menentukan apakah kriteria tersebut ditetapkan secara kualitatif atau kuantitatif. Kualitatif misalnya, apakah saham-saham tersebut masuk kriteria syariah atau saham-saham yang good corporate governance. Sedangkan kuantitatif berarti kita sudah menentukan saham-saham yang sudah dihitung secara tepat. Misalnya kita mau membuat indeks yang terdiri dari saham-saham berkapitalisasi pasar yang besar. Berarti sudah ada metode perhitungan yang akan kita lakukan untuk menentukan kriteria tersebut. Apabila kuantitatif, kita bagi dua lagi analisanya. Sama seperti yang kita lakukan ketika investasi di saham, yaitu technical atau fundamental. Fundamental berarti kita harus mengetahui bagaimana kondisi keuangan saham-saham tersebut atau bagaimana kapitalisasi pasarnya. Sedangkan technical, kita simply melihat bagaimana selama ini secara historis volume transaksi perdagangan saham tersebut. Terakhir, yang harus dilakukan adalah kita menentukan apakah nilai tersebut absolut
atau relatif. Relatif berarti kita menentukan secara ranking atau secara urut. Misalnya, LQ45 berarti saham-saham yang paling liquid dan paling besar dalam 45 saham. Kita sudah menentukan dulu jumlahnya. Apapun sahamnya, yang penting mereka masuk kriteria tersebut. Sedangkan absolut, kita sudah menentukan terlebih dahulu jumlahnya. Misalnya, saham-saham berkapitalisasi pasar adalah saham-saham yang kapitalisasi pasarnya di atas 10 triliun. Sehingga saham-saham apapun di bawah itu tidak bisa masuk kriteria seleksi efek yang kita lakukan. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah pembobotan dan penyesuaian. Ada 3 metode yang paling terkenal. Price weighted, market cap weighted, dan equal weighted. Masing-masing memiliki karakter sendiri. Price weighted misalnya, di sini diasumsikan bahwa setiap efek atau setiap saham terdiri dari 1 unit saja. Jadi yang paling berpengaruh adalah perubahan harga sahamnya. Sedangkan market cap weighted ada 2 hal yang dipertimbangkan, harga dan volume. Harga dan volume ini nanti akan menentukan kapitalisasi pasarnya. Itulah yang diukur di market cap weighted. Dan yang terakhir, equal weighted berarti setiap saham diasumsikan memiliki bobot yang sama. Dalam Bursa Efek Indonesia, setiap indeks dihitung melalui metode market cap weighted. Setelah kita melakukan pembobotan, hal selanjutnya yang kita lakukan adalah penyesuaian terhadap bobot-bobot tersebut. Kita mau membobotkan berdasarkan apa? Berdasarkan market cap-nya kah? Berdasarkan sektornya kah? Dividen? Atau free float? Atau hal-hal lainnya? Sehingga kita bisa menentukan bobot manakah atau berapa bobot yang sesuai pada tiap-tiap saham yang kita inginkan di indeks tersebut. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai dasar dan tanggal dasar indeks tersebut. Nilai dasar adalah nilai indeks yang ditetapkan. Misalnya kita menetapkan indeks tersebut nilai dasarnya adalah 100 atau 1000 sebagai awal dari indeks. Kalau kita menetapkan misalnya 1000, ketika nanti indeksnya berharga di 1200, maka indeks tersebut naik. Kalau ke 900 berarti indeks tersebut turun. Sedangkan tanggal dasar adalah tanggal di mana indeks tersebut berada di nilai dasar. Perlu Anda ketahui bahwa tanggal dasar tidak sama dengan tanggal peluncuran indeks. Misalnya, indeks diluncurkan tahun 2017. Namun, pasti dia akan menggunakan tanggal dasar sebelum 2017. Atau tanggal di mana nilai dasarnya adalah 1000 atau 100. Selanjutnya, kita akan menentukan bagaimana return dari indeks tersebut dihitung. Indeks bisa dihitung baik secara tahunan, bulanan, mingguan, harian, bahkan menitan. Ada 2 metode penghitungan return index. Yang pertama adalah price return index, di mana yang kita hitung di sini simply hanya mengukur perubahan harga, capital gain atau capital loss. Price return index inilah yang digunakan di Bursa Efek Indonesia. Metode yang lain adalah total return index, di mana selain perubahan harga, metode ini juga menghitung income atau dividen saham tersebut yang dihitung sesudah pajak. Selanjutnya, kita melakukan backtesting terhadap indeks tersebut. Apa itu backtesting? Backtesting adalah bagaimana kita mengukur kinerja indeks tersebut dengan metodologi yang konsisten sebelum indeks tersebut diluncurkan. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran pergerakan historis atas indeks tersebut. Kita akan mengasumsikan indeks tersebut sudah diluncurkan beberapa tahun sebelumnya, sehingga kita bisa tahu bagaimana pergerakan indeks tersebut dan bagaimana kinerjanya, sehingga di masa yang akan datang dapat digunakan sebagai acuan kinerja. Setelah kita melakukan backtesting dan meluncurkan indeks tersebut, hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah melakukan maintenance, melakukan review terhadap indeks tersebut. Hal ini tentu perlu dilakukan untuk memastikan bahwa indeks tersebut masih reliable, masih bisa menjelaskan kondisi kinerja dari portofolio tersebut. Biasanya Bursa Efek Indonesia melakukan review setiap 2 kali dalam setahun, bulan Februari dan bulan Agustus.
Dan biasanya pula terdapat jeda antara pengumuman tersebut dengan implementasi review. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan waktu kepada pelaku pasar, misalnya manajemen investasi, untuk menyesuaikan terlebih dahulu portofolionya. Karena ketika melakukan review, pasti ada efek-efek yang dikeluarkan dan diganti dengan yang baru, sehingga hal itu akan berdampak dengan portofolio maupun kinerja produk mereka. Terakhir, mari kita lihat silsilah indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia. Seperti yang Anda lihat, ternyata tidak hanya IHSG atau LQ45 saja. Banyak indeks-indeks yang mungkin kita belum pernah tahu. Ada indeks di papan pengembangan, papan utama, indeks komposit, indeks tematik, dan indeks sektoral misalnya. Indeks komposit pun tidak hanya ada IHSG. Di situ kita bisa lihat ada ISSI, yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia. Kumpulan seluruh saham-saham syariah yang ada di Bursa Efek Indonesia. Untuk saham-saham unggulan, kita tidak hanya memiliki LQ45, tapi juga memiliki IDX 30. Di mana sebenarnya sama saja, bedanya adalah pada IDX 30, saham-saham yang 15 itu di take out, sehingga hanya ada 30 konstituen. Untuk tematik sendiri, kita juga memiliki bermacam-macam indeks. Ada JII sebagai indeks syariah, dan beberapa indeks yang bekerja sama dengan pihak lain, seperti misalnya Kompas 100, MNC 36, Sri Hati, dan sebagainya. Indeks-indeks ini ditentukan berdasarkan penilaian dari pihak-pihak lain. Selain itu, tentunya juga ada indeks sektoral, di mana tiap indeks terdiri dari beberapa saham yang termasuk dalam sektor-sektor tertentu. Misalnya sektor keuangan, sektor pertanian, pertambangan, dan sebagainya.